semuanya, perkenalkan nama aku Saskia Anita Cahyani dari Angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjadi tutor untuk ClickFit di materi struktur LTM pada mata kuliah Belajar Mengingat dan Berpikir atau BMB di semester 2. Nah, materi kali ini akan dibedakan menjadi 3 part. Jadi boleh banget nih kalian tonton dari part pertama dan dilanjutkan dengan part-part lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi lanjut aja kita masuk ke materinya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang long term memory atau disebut juga sebagai LTM. Nah, pertama-tama sebenarnya apa sih LTM itu? Nah, LTM itu merupakan sebuah sistem yang bertanggung jawab menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lama. Jadi kata kuncinya di sini adalah jangka waktu yang lama. Kalau teman-teman ingat, sebelumnya kita itu sudah mempelajari tentang sensory memory dan juga STM atau short term memory. Nah, kedua sistem memori ini itu dapat menyimpan informasi, tetapi mereka tidak dapat menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama. Mereka hanya dapat menyimpan informasi dalam jangka milisecond hingga beberapa detik, yang membuat kalau kita berkegiatan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita hanya bisa menyimpan informasi selama beberapa detik, itu tidak akan cukup untuk membuat kita bisa beraktivitas dengan normal. Maka dari itu kita memerlukan yang namanya LTM. Jadi LTM ini bisa diibaratkan sebagai arsip dari informasi. Nah, ketika kalian memperoleh informasi-informasi baru atau pengetahuan-pengetahuan baru, kalian akan menyimpan informasi itu di dalam sebuah kontainer besar yang tidak terbatas. Dan informasi itu bisa disimpan dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan hingga berpuluh-puluh tahun. Di sini kalau aku mengibaratkannya, LTM itu seperti kotak pensil, tempat kita menaruh berbagai alat tulis yang nantinya akan kita gunakan untuk menulis. Nah, ketika kita ingin menulis atau bisa dianggap sebagai melakukan sesuatu di STM, kita akan mengambil sebuah informasi di sini berupa pensil warna dari dari kotak pensil tersebut. Nah, di kotak pensil itu kan gak cuma ada satu informasi ya, tapi ada berbagai macam informasi dengan berbagai jenis. Bisa aja kamu menyimpan pena, spidol, atau pensil warna dengan warna lainnya di kotak pensil kamu, dan semua itu menjadi bekal kamu dalam menggambar, sama seperti LTM. LTM itu menyimpan semua informasi yang kamu dapatkan yang menjadi bekal kamu untuk merasakan, untuk mengalami hal yang sedang terjadi saat ini. Jadi maksudnya seperti apa? Ketika kita sedang beraktivitas di kehidupan sehari-hari, informasi dari LTM ini akan diambil untuk digunakan di STM atau working memory, yang nanti akan membantu kita merekonstruksi kejadian pada saat itu. Jadi STM itu nggak bekerja sendiri, tapi juga dibantu oleh LTM dan informasi yang disimpan di dalam LTM. Oke, selanjutnya tadi kita udah bahas tentang LTM dan STM. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan mereka berdua? Kenapa sih mereka dijadikan dua sistem yang berbeda oleh para peneliti? Nah, perbedaan mereka berdua ini tergambarkan oleh beberapa penelitian yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Oke, bagian selanjutnya kita akan membandingkan antara STM dan LTM. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan STM dan LTM? Kenapa mereka perlu dijadikan dua sistem ingatan yang berbeda? Nah, bukti pertama yang menunjukkan adanya perbedaan antara STM dan LTM itu ditunjukkan oleh penelitian eksperimen yang namanya Serial Position Curve yang dilakukan oleh Murdoch pada tahun 1962. Nah, di penelitiannya Murdoch ini, Murdoch itu meminta partisipan untuk mengingat kembali atau recalling kata-kata yang diperdengarkan di sesi sebelumnya. Jadi di sesi sebelumnya Murdoch ini memberikan banyak sekali kata-kata yang tidak berhubungan dalam interval waktu yang sama.
Terus setelah sesi itu selesai, partisipan langsung ditanya nih, coba sebutkan semua kata-kata yang kamu ingat. Nah, tapi di sini penyebutan kata-katanya itu nggak perlu sesuai urutan. Jadi partisipan itu sangat dibebaskan untuk menyebutkan kata-katanya. Hasilnya itu apa? Hasilnya ada 2 efek berbeda yang ditemukan oleh Murdoch. Hasilnya bisa kita lihat dalam grafik serial position curve ini. Yang pertama kita lihat dulu dari sumbu-sumbunya. Nah, di sumbu Y ini ada percent recall. Jadi berapa persentase kata yang diingat oleh partisipan. Intinya seperti itu. Lalu ada di sini serial position, itu menunjukkan posisi atau urutan kata itu di dalam sesi. Misalnya yang di awal-awal nih, berarti itu adanya di awal sesi, baru diberikannya di urutan-urutan pertama. Lalu yang di akhir-akhir nih, berarti itu adanya di akhir sesi atau diberikan di akhir-akhir. Nah, dari hasil ini, partisipan itu menunjukkan peningkatan memori yang cukup signifikan di 2 titik, yaitu di awal-awal dan di akhir-akhir. Tetapi di kata-kata yang muncul di tengah, partisipan itu nggak memiliki ingatan yang sebaik di awal dan di akhir. Oleh karena itu, Murdoch menyarankan adanya 2 efek yang memainkan peran dalam hasil ini, yaitu efek primacy effect, dan recency effect. Primacy effect itu dikatakan untuk kata-kata atau stimulus yang diberikan di awal. Jadi primacy effect terjadi ketika partisipan itu lebih mengingat stimulus-stimulus yang diberikan di awal sesi. Lalu recency effect itu efek ketika partisipan itu mengingat stimulus-stimulus yang diberikan di akhir sesi. Tapi mungkin kalian akan berpikir, apa sih sebenarnya hubungannya dengan STM dan LTM? Nah, itu dijelaskan melalui 2 percobaan selanjutnya yang mereplikasi percobaan si Murdoch ini, yaitu percobaannya Rundu dan percobaannya Glanzer dan Kunitz di tahun 1971 dan 1966. Nah, di percobaannya Rundu ini, dia menggunakan prosedur yang sama sebenarnya dengan Murdoch. Tapi ketika setelah partisipan diberikan kata itu, partisipan akan diminta untuk mengulang-ulang kembali kata yang diberikan dengan suara keras. Jadi misalnya partisipan diberikan kata bunga, maka partisipan akan diminta untuk mengulang kata bunga selama 5 detik. Bunga, terus sampai 5 detik selesai. Terus kata kedua diberikan, misalnya kata keduanya itu buah, maka partisipan akan diminta untuk mengulangi bunga dan buah selama 5 detik. Bunga, buah gitu. Terus dilanjutkan hingga semua stimulus itu diberikan. Lalu setelah itu partisipan akan diminta untuk recalling kata-kata yang mereka ingat. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata kata yang posisinya itu ada di awal dari daftar seluruh stimulus diulangi lebih banyak dibandingkan kata yang berada di akhir, sehingga kata ini lebih mungkin memasuki LTM. Oke, kita langsung lihat dari grafiknya. Sama seperti tadi, sebenarnya di sini ada persentase recall-nya, terus di sini ada posisinya, tapi di sini juga ada mean number of rehearsal. Jadi rata-rata jumlah dari rehearsal yang dilakukan oleh partisipan. Di sini ditunjukkan dalam grafik yang garis putus-putus biru nih. Nah, dari hasil penelitiannya si Rundu ini ditemukan bahwa partisipan itu lebih sering mengulang-ulang kata yang berada di awal dan nggak mengulang-ulang kata yang berada di akhir. Kalau secara logika seharusnya kata yang di awal kan diulang-ulang terus, jadi dia udah masuk ke ingatan jangka panjang kita. Makanya kita bisa mengingat kata-kata itu lebih baik dibandingkan kata-kata yang berada di tengah. Tapi kenapa kata-kata yang berada di akhir itu juga berhasil kita ingat dengan lebih baik, padahal rehearsalnya itu lebih rendah begitu. Jadi dari percobaannya Rundu ini kita bisa menyimpulkan bahwa recency effect dan juga primacy effect itu melibatkan 2 sistem yang berbeda. Kita lanjut ke percobaan ketiga, si Glanzer dan Kunitz 1966. Nah, percobaannya ini itu sebenarnya sama juga, tapi bedanya di sini sebelum partisipan diminta untuk mengingat kembali atau recalling kata-kata yang diberikan, partisipan itu diminta untuk menghitung mundur selama 30 detik. Jadi setelah semuanya sudah diberikan nih, partisipan akan diminta untuk menghitung mundur 30, 29, 28 terus sampai selesai.
Hasilnya, recency effect itu dapat dihilangkan. Jadi, ketika di sini partisipan itu diberikan jeda selama 30 detik, itu recency effect-nya hilang. Kalau kita lihat bandingkan dengan yang di awal, di mana dia persen recall-nya itu sampai mau menyentuh 100, di hasil yang kedua ini persen recall si recency effect-nya ini lebih rendah daripada primacy, padahal di yang sebelum-sebelumnya harusnya recency lebih naik kan dibandingkan yang privacy. Oleh karena itu, si Glanzer dan Kunitz ini menyimpulkan ternyata si recency effect-nya ini dipengaruhi loh kalau misalnya rehearsalnya itu diganggu. Jadi, kesimpulannya apa dari ketiganya? Kesimpulannya, primacy effect itu nggak berubah ketika recency effect mengalami perubahan akibat diganggu. Berarti, kedua efek ini itu merupakan dua efek yang kerjanya itu terpisah. Ada dua sistem yang terlibat yang berbeda dalam dua efek ini gitu. Mereka berdua ini bukan efek yang sama. Kesimpulan akhirnya adalah primacy effect itu melibatkan fungsi LTM terkait dengan rehearsal yang lebih banyak tadi, sedangkan recency effect itu muncul karena adanya fungsi STM, dimana karena kata-kata itu baru kita berikan, jadi kata-kata itu tuh masih segar, masih ada di STM kita dan belum luruh menghilang begitu. Itu adalah perbedaan dari serial position curve di antara LTM dan juga STM. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari bukti codingnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan STM dan LTM dilihat dari proses codingnya. Nah, coding itu apa? Coding itu cara informasi direpresentasikan. Cara informasi direpresentasikan ini teliti melalui dua pendekatan, yaitu physiological approach dan juga mental approach. Jadi physiological approach itu apa? Physiological approach itu ketika kita melihat neuron atau bagian otak mana yang teraktivasi pada saat stimulus itu diberikan. Itu physiological approach. Dari secara fisiologis kita lihat ciri-cirinya mana yang teraktivasi. Kalau mental approach itu representasi stimulus atau pengalaman dalam pikiran kita atau mind kita. Jadi nggak ada hubungannya sama ciri fisiologis kita. Menurut mental approach ini ada 3 jenis coding, yaitu visual coding, auditory coding, dan juga semantic coding. Kita bahas satu-satu. Visual coding itu apa? Visual coding itu intinya adalah cara representasi informasi yang berhubungan dengan gambar, imagery, citra, atau penglihatan kita. Contohnya, ketika kita ditanya, gimana liburan kalian kemarin? Apakah ada tempat yang kalian kunjungi? Gitu. Nah, pada saat ditanyakan hal ini, pikiran kalian langsung kembali ke masa liburan kalian. Terus, misalnya kalian mendatangi pantai. Nah, di pikiran kalian itu kalian mungkin akan langsung membayangkan bagaimana pantai itu terlihat ketika liburan. Ada pasirnya, ada wave di lautnya, terus habis itu mungkin ada pohon kelapanya gitu. Nah, ini merupakan representasi gambar, citra apa yang kita lihat pada saat liburan. Terus habis itu yang kedua itu auditory coding. Auditory coding itu terjadi ketika kita merepresentasikan informasi auditoris di pikiran kita. Jadi contohnya itu, misalnya ketika kita lagi berjalan pulang atau berangkat menuju kampus, dan dari kampus kita itu suka membayangkan lagu yang akhir-akhir ini sering kita putar ulang. Jadi kita kayak humming tapi nggak keluar suaranya, tapi cuma di otak kita gitu kayak. Nah, kayak gitu. Itu contoh dari auditory coding. Kalau semantic coding itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau fakta-fakta yang kita ketahui. Contohnya, ketika kita sedang belajar BMB atau ketika tadi aku menjelaskan tentang LTM, kan aku menyebutkan sedikit tentang STM tuh. Nah, di pemikiran kalian tuh langsung membentuk sebuah representasi dari, pengertian STM itu apa sih? Apa aja bagian-bagian STM itu langsung muncul di otak kalian dalam bentuk
kata-kata, bisa dalam bentuk kata-kata. STM adalah, nah itu adalah semantic coding. Jadi sebenarnya hubungannya apa sih sama LTM dan STM? Hubungannya itu ada di semantic codingnya. Jadi ternyata penelitian itu menemukan adanya perbedaan dalam proses semantic coding antara informasi yang melibatkan sistem STM dan informasi yang melibatkan sistem LTM. Kalau di STM ini, itu ada percobaannya Wickens 1976. Di percobaannya Wickens ini, dia itu membagi partisipan jadi 2 kelompok. Nah, di kelompok yang pertama itu ada fruit groups atau kelompok buah. Jadi, intinya di kelompok ini itu partisipan akan diberikan stimulus berupa nama-nama buah dari awal hingga akhir trial. Jadi di semua trial ini diberikan stimulusnya itu dari satu kategori aja, yaitu kategori buah. Banana, peach, apple di trial 1, terus plum, apricot, lime di trial 2, dan seterusnya. Lalu kelompok kedua atau kelompok eksperimentalnya itu adalah kelompok yang diberikan nama profesi, tetapi di akhir akan diberikan stimulus berupa nama-nama buah. Jadi lawyer, firefighter, teacher itu di trial 1, terus trial 2-nya juga profesi, trial 3-nya juga profesi. Terus abis itu baru ke trial 4-nya beda nih, orange, cherry, and pineapple yang merupakan kategori buah. Hasilnya itu apa? Hasilnya adalah di sini Wickens menemukan ada sebuah efek yang namanya proactive interference. Proactive interference itu penurunan ingatan karena informasi yang telah diingat sebelumnya mengganggu pemrosesan informasi yang baru. Jadi ini terjadi ketika informasi-informasi yang baru ini itu berasal dari kategori yang sama. Ditunjukkan oleh kelompok 1 tadi, kelompok buah. Kalau kita lihat di sini skema hasilnya, ternyata dari hasilnya itu kelompok yang buah ini itu menunjukkan ingatan yang lebih baik untuk item atau kata-kata yang muncul di awal, lalu di percobaan 2, 3, dan 4 dia itu menurun ingatannya karena mereka semua itu berasal dari satu kategori yang sama, yaitu kategori buah. Makanya di sini ketiga trial tadi, trial 2, trial 3, dan trial 4 dikatakan mengalami proactive interference. Lalu di grup yang kedua ini, grup profession ini, itu ditemukan hasil yang berbeda, di mana di trial 1 partisipan itu punya ingatan yang baik, trial 2, trial 3 ingatan partisipan itu menurun, tapi di trial 4 ingatannya itu kembali membaik gitu. Nah, hasil ini itu dikatakan oleh Wickens sebagai adanya release from PI. Jadi di trial keempat ini ada pelepasan dari ada lepasnya efek proactive interference atau release from PI. Karena stimulus yang diberikan di trial 4 itu berasal dari kategori yang berbeda. Jadi kalau proactive interference itu muncul ketika semua stimulus berasal dari kategori yang sama, release from proactive interference itu muncul ketika berasal dari kategori yang berbeda. Oke, itu adalah penelitiannya Wickens. Lalu selanjutnya kita akan melihat dari sisi semantic coding di LTM-nya, yaitu penelitiannya Sachs pada tahun 1967. Penelitiannya Sachs ini itu melibatkan yang namanya recognition memory, yaitu identifikasi stimulus yang telah ditemui sebelumnya. Jadi Sachs ini akan memberikan partisipannya sebuah cerita. Jadi partisipannya itu diperdengarkan cerita yang telah direkam sebelumnya. Terus habis itu diberikan jeda beberapa hari, lalu partisipan akan diminta nih untuk mengingat kembali apakah kata-kata yang ditunjukkan oleh saksi ini itu muncul dalam cerita yang diperdengarkan sebelumnya. Misalnya, ketika setelah diperdengarkan ini, saksi itu memunculkan kata bird. Nah, terus partisipan ini harus menjawab yes kalau dia muncul dan no kalau dia tidak muncul. Itu bagian recognition-nya. Kayak pilihan ganda aja gitu. Oh, ini muncul gak sih? Oh, ini sebenarnya muncul gak sih di cerita kemarin gitu.
Hasilnya apa? Hasilnya itu ternyata partisipan ini tidak mengingat kata-kata spesifik yang digunakan dalam cerita tersebut. Jadi partisipan itu hanya mengingat makna umumnya, dan ketika partisipan diminta untuk menceritakan kembali konten yang sudah diperdengarkan itu, partisipan nggak menggunakan kata spesifik yang digunakan oleh pembaca cerita di sesi sebelumnya gitu. Jadi sudah berbeda dengan apa yang dibacakan pada saat itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat perbedaan STM dan LTM, masih dengan perbedaan STM dan LTM, tapi dilihat dari lokasi ingatannya, memori di otak kita. Ada 2 bukti terkait lokasi otak dan STM dengan LTM ini, yaitu yang pertama dari bukti neuropsikologi dan yang kedua itu dari bukti brain imaging. Kita mulai dari bukti neuropsikologinya dulu. Nah, di bukti neuropsikologi ini STM dan LTM dikatakan berbeda melalui 2 kasus yang menunjukkan adanya double dissociation. Oke, kita mulai dulu dari kasusnya. Yang pertama itu kasusnya HM. HM ini itu mengalami kerusakan di hipokampusnya. Jadi, karena hipokampusnya itu diangkat, di lesion, dia ternyata mengalami kerusakan fungsi LTM. Tapi fungsi STM-nya itu masih berjalan. Jadi, setelah operasi, dia itu nggak bisa menyimpan informasi ke LTM, dia nggak bisa mengingat informasi dalam jangka panjang. Jadi misalnya dia setelah operasi itu dia menemui dokternya, dia itu nggak akan ingat kalau dia sudah menemui dokternya di keesokan harinya. Jadi keesokan harinya dia seolah bertemu dengan dokter yang baru lagi. Itu sih kasusnya HM. HM menunjukkan kerusakan hipokampus yang terlibat dalam fungsi LTM. Terus kasus yang kedua itu kasusnya KF. KF ini mengalami kecelakaan yang menyebabkan lobus parietalnya itu rusak. Terus karena lobus parietalnya itu rusak, dia itu jadi tidak bisa menggunakan fungsi STM dengan baik. Tapi fungsi LTM-nya itu masih aman-aman aja. Jadi dia masih bisa ingat memori-memori dalam jangka panjang, tapi STM-nya dia itu bermasalah begitu. Nah, kasus HM dan kasus KF itu menunjukkan adanya double dissociation. Double dissociation itu apa? Jadi ketika misalnya bagian A itu rusak, fungsi A itu menghilang, tapi fungsi B itu tetap bekerja. Kalau bagian B itu rusak, fungsi B-nya itu jadi hilang, tapi fungsi A-nya itu bekerja. Jadi ibaratnya 2 area otak ini itu terlibat dalam 2 fungsi yang tidak saling memengaruhi satu sama lain gitu. Di dalam kasusnya HM dan KF ini itu ada di hipokampus dan juga lobus parietal. Jadi hipokampus itu berhubungan dengan LTM dan lobus parietal itu hanya berhubungan dengan STM, tapi mereka tidak saling memengaruhi begitu. Terus habis itu kita lanjut ke bukti yang kedua, yaitu bukti brain imaging. Jadi dari hasilnya penarikan kesimpulan neuropsikologi tadi, ada peneliti yang berusaha membuktikan melalui brain imaging, melalui penggunaan fMRI. Jadi di sini ada pemberian sampel face. Jadi partisipan itu diminta untuk melihat ke layar gitu, terus habis itu diberikan sampel face dan juga tes face. Nah, ketika diberikan sampel face dan tes face yang baru, wajah-wajah yang baru mereka kenal dan wajah-wajah yang baru mereka kenal dan wajah-wajah yang sudah lama mereka kenal, itu ternyata hasilnya itu enggak terlalu berbeda, tapi ada perbedaannya gitu. Jadi enggak kalau tadi dari double dissociation-nya neuropsikologi itu seolah-olah STM dan LTM itu benar-benar 2 hal yang sangat berbeda. Nah, kalau menurut brain imaging ini, hipokampus dan area lobus medial temporal lainnya itu
sebenarnya nggak hanya terlibat dalam fungsi LTM, tapi ada fungsi STM-nya juga, terutama untuk novel stimulus atau stimulus-stimulus yang baru. Oke, itu aja materi kita untuk struktur LTM part pertama. Nah, buat kalian yang masih penasaran part-part berikutnya, boleh banget nih langsung dicek video part kedua dan ketiga ya. Selamat belajar dan terima kasih telah menyaksikan.